الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para pemirsa Dai TV dimanapun juga berada, kembali kita berjumpa lagi dalam suasana yang penuh berkah ini. Sungguh saya senang sekali berjumpa dengan para pemirsa setia Dai TV ya. Semoga bulan Ramadan kita, terutama yang beragama Islam, benar-benar mendapatkan manfaat dan berkah. Hari ini kita akan membahas tentang masalah keadilan. Ya, keadilan ini enak diucapkan, enak dislogankan, tetapi kita sendiri kan belum tentu menjalani kehidupan ini secara adil. Apa sih yang dimaksud adil dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, bahasa Arabnya saja adil itu banyak. Ada al-adl, artinya adil. Ada al-qist, juga adil.
Dan juga kata-kata yang mirip dengan itu, al-mizan bisa juga berarti keseimbangan, keadilan. Ya, mustaqim juga bisa berarti keadilan. Banyak sekali, tetapi yang paling menonjol itu al-qist dengan al-adl. Al-adl itu adil secara kualitatif. Ya. Al-qist itu adil secara kuantitatif. Ya, kan adil secara kualitatif itu kan susah diukur kan. Kalau secara kuantitatif misalnya anak pertama kita kasih rumah 1 tipe 70. Anak kedua kita kasih tipe 70 juga, itu adil. Sama-sama anak kan. Tapi kalau persyaratan untuk poligami, itu syaratnya bukan al-qist, tapi al-adl. Keadilan secara kualitatif. Nah, jadi apakah seorang laki-laki bisa berlaku adil? Kalau laki-laki ditanya, sanggup, aku bisa adil kok. Uang belanjanya dibagi 2. Tetapi bukan sekedar itu baru keadilan al-qist, keadilan kuantitatif. Yang kita inginkan itu adalah keadilan secara kualitatif juga. Nah, kalau keadilan kualitatif itu syaratnya poligami, kita tanya laki-laki pasti bisa. Tapi kalau tanya Tuhan yang menciptakan laki-laki, apa benar laki-laki bisa berlaku adil? Dijawab oleh surah An-Nisa juga. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Tidak akan pernah mungkin laki-laki itu bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Jadi kalau kita sudah diingatkan oleh Tuhan tidak bisa kita berlaku adil secara kualitatif terhadap calon-calon istri, ya jangan poligami. Ya, jadi jangan hanya istri formalnya 1, tapi istri macam-macamnya lebih dari 1, itu juga lebih bahaya lagi kan, zina. Nah, jadi yang kita harapkan para pemirsa di sini, keadilan itu adalah pengendalian diri sih sebetulnya. Maka itu juga orang yang berlaku adil, yang paling harus berlaku adil itu pemimpin. Makanya itu seorang pemimpin itu harus adil. Apa adil? Seorang pemimpin itu harus adil, artinya tidak boleh mendiskreditkan, menganaktirikan warganya sendiri, mengistimewakan, menomorsatukan warganya yang lain. Misalnya mungkin mengistimewakan kolehannya, keluarganya, yang punya banyak uang, yang pernah berjasa terhadap dirinya. Itu kan hubungan primordial emosional. Itu bukan keadilan. Keadilan yang sejati itu adalah tidak mempertimbangkan hubungan relasi pribadi. Sekalipun anak kandungnya, sekalipun saudaranya sendiri, sekalipun keluarga terdekatnya, kalau tidak memenuhi syarat, ya jangan dipaksakan. Tapi sebaliknya, ada orang, bahkan itu mungkin tidak sejalan pikiran kita, cuma tetap dalam koridor yang sama dengan visi bangsa misalnya. Hanya karena beda partainya, ya tidak bisa dianaktirikan. Tetap keadilan di situ, itu pemimpin yang adil. Maka itu pemimpin yang adil itu susah. Maka itu dijanjikan Allah, dijanjikan Rasulullah, pemimpin yang adil itu akan disiapkan suatu villa peristirahatan di Arash. Di bawah Arash itu nanti di padang mahsyar itu ya, matahari tinggal 1 jengkal di atas kepala. Dalam riwayat yang lain, 1 depa di atas kepala. Ada orang berenang-renang di atas keringatnya sendiri. Tenggelam di dalam keringatnya. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir kan dikumpulkan. Ratusan tahun dia berdiri di situ sampai mandi keringat semua orang. Sementara ada orang yang dapat villa peristirahatan. Ada pool AC-nya, ada makanannya, ada buahnya, segala macam. Nomor 1 yang dapatkan villa peristirahatan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, dia nggak peduli siapapun, pokoknya siapa yang berhak itu dia dapat. Yang kedua yang mendapatkan tempat peristirahatan itu adalah seorang yang menyimpan tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya, apalagi istrinya, apalagi suaminya, apalagi orang lain ya kan. Jadi jangan suka pamerkan prestasi. Yang ketiga adalah orang yang besar di masjid, mulai anak kecil di masjid, remaja di masjid, pemuda di masjid, itu dapat tuh villa-villa khusus. Yang kelima adalah orang diajak berhubungan zina di tempat yang aman, mau sama mau, dan tidak ada persoalan, tapi dia katakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, yang keenam adalah
orang yang hatinya selalu tergantung ke masjid. Pokoknya kalau nggak sholat di masjid rasanya nggak sah. Begitu cintanya terhadap masjid. Dan yang ketujuh ialah orang yang menjalin hubungan cinta kasih karena Allah, itu juga dapat. Jadi mari kita merawat cinta kasih. Cinta kasih ya tidak berarti harus pacaran, tidak berarti harus ya hubungan relasi sosial aja, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Nah, inilah yang kita harapkan. Nah, tidak gampang menjadi orang yang adil, harus ada kemauan dari dalam yang sangat luhur, baru seseorang itu bisa menyebut dirinya sebagai seorang yang adil. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Di dalam Islam itu memang keadilan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya kan. Tapi kalau kita tidak bisa mencapai keadilan puncak, jangan meninggalkan jenis keadilan yang lain. Berlakulah kaidah ma la yudriku kullu la tudriku kullu. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya secara ideal, jangan meninggalkan semuanya. Banyak contoh seperti itu ya. Kita tidak bisa berlaku adil secara penuh kepada anak-anak kita, tapi jangan meninggalkan anak semua, biarin aja deh. Terlantarkan semua aja, itu bukan seperti itu. Berusaha untuk menciptakan keadilan terhadap anak-anaknya, walaupun tidak maksimum, tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan pelayanan, perhatian, keprihatinan sama sekali terhadap anak-anaknya. Ada keadilan begini, memberikan jatah sesuai dengan jasanya seseorang. Ya, itu adil juga tuh. Ya. Ada karyawan kita, luar biasa jam kerjanya itu. Sama-sama karyawan, tapi kerjaannya banyak dan risikonya juga sangat berat. Nah, kita kasih banyak, gajinya 5 juta per bulan. Sama-sama karyawan, sama-sama eselonnya, tapi eselon 1 ringan tugasnya. Ya kita kasih 2 juta deh, 3 juta. Wah, nggak adil. Masa sama-sama pimpinan, ada yang 5 juta, ada 2 juta. Justru tidak adil kalau disamakan. Ada mandi keringat, ada yang nggak ada keringatnya kan. Menyamakan yang berprestasi tinggi dan yang rendah, itu juga tidak adil. Ya, tapi kalau tak sama, anak pertama, kedua, ketiga, samain semuanya dapat rumah. Oh jangan, anak pertama istimewa dong, anak kedua, nomor 2, anak ketiga, anak buntut, ya sedikit dapatnya, itu nggak adil. Jadi ada keadilan kuantitatif, ada keadilan kualitatif. Di dalam Islam itu, pertimbangan keadilan itu secara komprehensif. Ya, manakala yang kita ukur itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan jatah sesuai dengan jasanya, ya kita lihat siapa yang paling banyak keringatnya dia dapat banyak, itu keadilan. Tapi ada tidak boleh diperlakukan seperti itu. Anak pertama kan banyak jasanya tuh, anak kecil baru lahir kok, masa mau disamakan? Ya sama-sama anak kan. Kita nggak bisa mengatakan siapa suruh terlambat lahir. Ya Allah yang punya kehendak seperti itu kan. Nah kemudian keadilan itu bukan hanya dalam lingkup keluarga, pemerintahan, tapi masyarakat pun juga harus adil. Masyarakat itu harus adil, maksudnya seperti apa? Jangan hanya pintar menuntut kepada pemerintah, tapi tidak pernah bayar pajak. Pintar mengoreksi, pintar mengkritik pemerintah, tapi dia yang paling malas bayar pajak. Padahal dia termasuk wajib pajak yang paling banyak. Ya pajaknya dikasih sedikit, pembukuannya ganda, itu manipulasi pajak. Tapi dia paling vokal dalam masyarakat. Itu tipe masyarakat yang nggak adil. Ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu wujud daripada ketidakadilan. Mestinya ya orang kaya itu memberikan kontribusi lebih banyak kepada daerahnya, desanya, negerinya. Kok mau disamakan? Orang yang punya keuangan banyak, orang yang tidak punya keuangan mau disamaratakan bayar pajaknya ya. Pajak PBB-nya misalnya, nggak bisa. Kita harus pintar-pintar mengukur definisi keadilan itu. Tidak boleh atas nama keadilan kita menciptakan keresahan dalam masyarakat. Tidak boleh atas nama keadilan kita mengorbankan hak asasi manusia. Justru hak asasi itu untuk mewujudkan keadilan. Bukan atas nama keadilan, lalu kita melabrak orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk memenuhi harapan-harapan kita inginkan.
Nah, memang hati-hati kita bicara tentang keadilan. Coba kita lihat di pengadilan, kantor pengadilan. Hakim itu kan serba salah tuh. Pasti yang dimenangkan oleh hakim, wah hakimnya adil banget, hakimnya pinter sih. Tapi pasti orang yang kalah bilang apa? Hakimnya nggak adil, mungkin dapat sogokan, pantas. Ya, memang keluarganya dekat, oh iya itu anak buahnya dulu. Nah, itu hakim itu nggak boleh KKN tuh. Jadi mencari keadilan itu susah. Orang yang kalah pasti mengatakan hakimnya tidak adil. Tapi orang yang menang, enggak, sangat adil kok. Nah, bagaimana mungkin satu persoalan ada yang menilai sangat tidak adil dan sangat adil. Tidak ada kepuasan tuh. Maka itu harus hati-hati kita. Nanti kita lanjutkan setelah break. Para pemirsa, kembali kita melanjutkan materi kita tentang keadilan ini. Apa manfaatnya kalau ada keadilan terwujud dalam masyarakat? Itu semuanya akan menikmati ya. Kalau berlaku keadilan dalam suatu masyarakat, pemimpin pemerintahnya adil, rakyatnya untung. Masyarakatnya bersikap adil terhadap pemerintahnya, semuanya akan dapat manfaatnya. Jadi keadilan itu tidak pernah merugikan siapapun sebetulnya. Selalu menguntungkan secara umum tuh. Tapi kalau keadilan mulai tidak merata, keadilan itu hanya berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu, tidak pada kelompok lain, maka itu mulai masyarakat itu rusak. Karena itu hati-hati kita di sini para pemirsa. Mari kita menciptakan suatu komunitas adil di atas, adil ke bawah. Jangan sampai nanti hukum yang kita jadikan semacam ukuran untuk mengukur keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling ayam ya ditangkap, tapi koruptor sekian miliaran dilakukan pembiaran. Itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu tidak adil. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Tumpul ke bawah, kasihan deh ini. Tajam ke atas, itu juga nggak bagus. Pokoknya hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh tumpul ke atas, tumpul ke bawah, itu lebih-lebih lagi kan. Nah inilah yang kita harapkan. Implementasi keadilan dalam masyarakat itu kita cerminan akhlak masyarakat itu. Kalau masyarakat itu berakhlak, otomatis keadilan itu juga terpelihara. Tapi kalau apa masyarakat itu tidak berakhlak, udahlah, egosentrisnya menonjol, ya itu mulai rusak masyarakat itu. Kalau masyarakat tidak adil, itu disebabkan karena keluarga-keluarga itu tidak adil. Kalau keluarga tidak adil, berarti individu-individu dalam suatu keluarga itu tidak adil. Kalau individunya tidak adil, ya pasti tidak ada ajaran agama masuk dalam hati yang bersangkutan. Di sinilah pentingnya pelajaran agama. Pelajaran agama itu menciptakan masyarakat utuh, masyarakat yang komprehensif pemahamannya. Ya, itulah individu-individu yang prima, ya berani mengatakan yang benar, berani mengatakan salah kalau salah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Individu seperti ini disebut orang yang berakhlak mulia. Tapi ya kalau dalam satu keluarga semuanya jelek akhlaknya, sama-sama kerjasama anak bapaknya nyuri motor, ditangkap tuh bareng-bareng tuh. Sama-sama profesinya tuh pencopet, bapak ibu anak, itu gak bagus tuh. Kalau masyarakat seperti itu semuanya, waduh masyarakat kacau itu. Jadi mulai dari individu sebetulnya, individunya harus luhur. Dengan demikian itu harus menjadi faktor yang terbaik di dalam masyarakat ya kan. Keluarga. Kalau keluarga bagus, udah. Otomatis masyarakatnya bagus. Kalau masyarakatnya bagus, otomatis negara itu bagus. Kalau negara itu bagus, maka otomatis dinikmati. Tetangganya pasti enak bertetanggaan dengan negara Malaysia, dengan negara Brunei, dengan negara Thailand misalnya kan. Makanya tuh keadilan itu kolektif. Keadilan itu mulai dari individu sampai kepada masyarakat holistik ya. Nah, kapan masyarakat ini bisa terwujud keadilan di dalamnya, maka itulah masyarakat yang bahasa agamanya itu balat taiba wa rabbul ghafur,
Baladun Thayyibah, negeri yang sangat indah, penuh dengan pengampunan Tuhan. Negeri kayak apa itu? Ya, negeri yang pemimpinnya adil, masyarakatnya adil, anggota keluarganya adil, individu-individu sana itu berakhlak mulia. Itulah masyarakat adil. Tidak perlu bangun pintu berlapis-lapis, tidak perlu pakai satpam, tidak perlu pakai security. Semua orang takut melakukan pelanggaran karena Tuhan punya CCTV diyakini adanya kan. Nah, itu pernah terjadi seperti itu pada masa Nabi. Barang hilang aja terjatuh, nggak ada yang mau ngambil. Diumumkan tuh di masjid ini ada kalung tertinggal, nggak ada yang mau ngambil. Kita di sini kalung yang dipakai orang ditarik itu sampai jatuh di motornya, itu sadis banget. Nah itu masyarakatnya nggak adil. Kenapa nggak adil? Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Orang miskin mau makan, ya nggak merampok mati kelaparan. Merampok kalau lolos dia bisa makan. Jadi orang merampok itu kadang-kadang terpaksa karena harus makan. Bagi kita janganlah ada yang main-main seperti itu. Maka itu yang kaya harus bayar pajak dong. Yang kaya harus bayar zakat, infak, sedekah, jariyah, humus, usyr, ya, hibah dan seterusnya. Jangan menikmati sendiri hartanya. Ya itu nggak fair. Harus bayar pajak, wajar kan? Yang kaya bayar pajak, yang miskin itu mendapatkan pajak, bantuan dari pajak itu. Nah itu saya kira yang sangat penting. Jadi para pemirsa, kembali lagi kita kepada topik kita hari ini ya, bahwa keadilan itu sangat menjanjikan sebuah masyarakat yang nyaman. Ya banyak turis yang datang. Kenapa banyak yang datang? Karena safe. Tidak ada pencopetan, tidak ada perampokan, tidak ada garong dan seterusnya. Nah, rezeki masyarakat itu juga akan banyak karena banyak turis kan. Turis yang banyak membelanjakan uangnya, itu pedagang-pedagang kaki lima pun juga dapat keberuntungan itu kan. Tapi coba kalau masyarakatnya mengerikan, masyarakatnya itu very dangerous, itu bahaya tuh. Nah itu nggak bisa. Jangan masuk ke situ. Pencopetnya banyak, jaga masuk di situ, banyak senjata ilegal. Siapa yang mau berlibur di tempat itu kan? Nah mari kita memelihara Indonesia sebagai negeri yang penuh keadilan, sehingga banyak orang berdatangan dari berbagai tempat. Ya. Mari kita mengakhiri ini Bapak Ibu sekalian dengan senantiasa kita bertahlil sambil menunggu waktu. Ya, mari kita dengarkan dan ikuti ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini kan timbangan akhiratnya itu sangat besar itu ya. Kita bertahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian para pemirsa, semoga puasa kita diijabah, dikabulkan, sah di mata Allah. Semoga puasa ini membuat kita lebih beriman, lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.